Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Ada shalom, ada sukacita, amin. Amin. Mari semuanya kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau pujian dengan sukacita, amin. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita telah bersorak-sorai demi nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu Tuhan. Setelah seminggu ini Tuhan Yesus, kami bisa sama-sama Tuhan beribadah secara online Bapak. Ibadah tengah minggu ini Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati Bapak setiap kami Tuhan yang meluangkan waktu kami Tuhan untuk menyembah Engkau pada sore hari yang indah ini Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, hadirat-Mu hadir di tempat kami Tuhan Yesus. Dan Kau kuatkan kami Bapa, apapun permasalahan kami selama seminggu ini Tuhan, kami percaya Bapa bahwa Engkau Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar, Tuhan yang sanggup memberikan kuasa-Mu Tuhan Yesus atas kehidupan kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk ke dalam Tuhan. Kita akan pujian. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu
Bapak Ibu, saudara terkasih, apa kabarnya? Saya percaya kabarnya luar biasa. Sore ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan. Allah kami Allah yang luar biasa, yang senantiasa pelihara kami sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau selamanya Tuhan. Sore ini Tuhan, kami mau duduk diam Bapa di kaki-Mu. Kami mau mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Oh Bapa yang baik, jamahlah setiap hati dan pikiran kami Bapa, agar firman yang ditabur ini Tuhan benar-benar jatuh di tanah yang baik, sehingga bertumbuh, berakar, berbuah yang banyak dan lebat di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, dimanapun umat-Mu saat ini berada, lawat setiap umat-Mu Tuhan, agar firman ini sampai kepada mereka Bapa. Terpujilah Engkau selamanya Tuhan. Bahkan hamba sendiri Tuhan Yesus, berkati mulut bibirku Tuhan, agar perkataan ini Bapa benar-benar berasal dari Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau selamanya. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami Bapa. Kami yang siap diberkati dengan firman Tuhan, kami sama-sama berkata, amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara terkasih, sore ini kita mau belajar bersama. Tema kita, Allah memperhitungkan orang-orang sabar. Nah, sore ini kita mau belajar bersama agar kita menjadi orang-orang yang sabar. Nah, karena kesabaran ini Bapak Ibu benar-benar sangat perlu. Karena ada beberapa poin nanti yang akan kita pelajari, kesabaran yang bagaimana yang Tuhan perhitungkan di dalam hidup kita. Mari kita baca ayat firman Tuhan yang menjadi referensi kita pada sore hari ini. Dari 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-16. 1 Timotius 1 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, orang sabar itu orang yang bisa berpikir jernih, enggak kebawa emosi Bapak Ibu atau nafsu. Dia bisa tata pikirannya. Itu orang yang sabar. Bahkan dia bisa tata perkataannya sehingga menyejukkan. Dan saya percaya orang sabar itu pasti berujung menang. Amin. Nah, sabar itu menunggu tanpa mengeluh. Nah, jadi itu Bapak Ibu, sabar itu menunggu tanpa mengeluh. Jadi apapun yang kita tunggu untuk hari ini dikatakan sabar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi orang sabar itu meneladani Tuhan. Seperti Kristus. Jadi kita harus panjang sabar. Amin. Namun orang dunia akan bilang, tapi orang sabar itu nanti kan ujungnya kesal. Ada yang bilang begitu Bapak Ibu. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, jangan bersandar kepada pengertianmu. Amin. Nah, saudaraku terkasih, orang sabar itu pasti dibela Tuhan. Amin. Amin. Dan pasti dicintai Tuhan. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan dan melakukan kesabaran itu nyata di bumi. Itu kita tahu dari firman Tuhan. Sehingga manusia ini bisa melakukannya. Bisa melakukannya dalam kehidupannya.
Karena sudah ada yang melakukan lebih dulu. Jadi ada teladan dalam hidup kita. Siapa dia? Yesus Kristus. Jadi kita bisa mengalaminya, saudaraku. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu. Ada 5 kesabaran manusia yang diperhitungkan Allah. Yang pertama, sabar terhadap orang lain. Nah, hari ini kita harus sabar terhadap orang lain. Coba kita baca dalam Efesus 4 ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Efesus 4 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, ini dikatakan firman Tuhan di dalam Efesus 4 tadi Bapak Ibu. Kita hidup dan ditempatkan di antara orang lain. Jadi kita gak bisa hidup sendiri Bapak Ibu. Jadi kita adalah makhluk sosial yang terus bersekutu dengan orang lain. Sehingga mau gak mau kita berkaitan dengan orang tersebut. Karena itu dalam kehidupan sehari-hari kita diperhadapkan Bapak Ibu dengan situasi yang kadang-kadang gak mengenakan. Nah, maka kita dituntut untuk sabar. Nah, ini yang dikatakan Bapak Ibu. Jadi kita sebagai manusia harus sabar terhadap orang lain. Ingat kenapa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah makhluk sosial. Jadi ketika kita bersentuhan dengan orang lain, ada hal-hal yang tidak mengenakan, firman Tuhan katakan sabar. Karena kesabaran itu diperhitungkan oleh Allah. Amin. Amin. Nah, yang kedua Bapak Ibu, sabar melakukan kebaikan. Nah, jadi ternyata melakukan kebaikan pun harus sabar. Kenapa Tuhan ingatkan ini? Karena kadang-kadang kita ngerasa udah melakukan yang baik, tapi mungkin tidak diresponi seperti yang kita inginkan. Nah, firman Tuhan hari ini katakan kita harus sabar. Harus sabar melakukan kebaikan. Nah, kebaikan ini Bapak Ibu seharusnya memang dilakukan untuk orang lain. Jadi bukan untuk diri sendiri. Amin. Jadi kebaikan itu harus dilakukan untuk orang lain. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Amsal 3 ayat 27 demikian. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, saudaraku, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita bisa menolong orang lain, jangan kita tahan, jangan kita tahan. Jadi kadang-kadang kita ngerasa udah ada gerakan untuk menolong, tapi bisa nggak jadi. Nah, hari ini kita diingatkan jangan dihalang-halang oleh keinginan daging. Jadi kalau memang mau memberkati, mau menolong, harus kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Dan coba lihat lagi di dalam Lukas 6 ayatnya 36. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara terkasih, dikatakan tadi karena Bapa kita, Bapa Sorgawi itu Bapa yang murah hati. Jadi kita harus meneladani Bapa kita. Amin. Dan bertekunlah dalam kebaikan akan membuat kita terbiasa Bapak Ibu. Jadi kita bertekun dalam kebaikan sehingga menjadi terbiasa dan kita tidak lagi hitung-hitungan. Amin. Sehingga kita menjadi berkat dan Bapa kita disenangkan. Amin. Haleluya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, apa itu kesabaran yang diperhitungkan oleh Allah? Sabar dalam memimpin. Nah, ini biasanya
para pemimpin-pemimpin ya biasa suka emosi, suka marah-marah gitu ya, mungkin ada yang kurang dengan bawahannya. Hari ini kita diingatkan supaya kita sabar. Amin. Coba kita baca dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Nah, garis bawahi sabar. Jadi dikatakan tadi harus sabar. Sebagai pemimpin harus sabar. Bahkan salah satu kebenaran di dalam Alkitab adalah tentang kepemimpinan. Nah, Rasul Paulus berkata, hamba Tuhan itu harus ramah dan sabar, cakap mengajar. Dan ini dilakukan oleh Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus berani mengatakan ini supaya kita melakukan ini dalam kehidupan kita sebagai yang memimpin. Dan ini harus kita teladankan kepada, kalau kita seorang pemimpin kepada bawahan kita. Kalau kita sebagai kepala mungkin gereja, itu juga harus kita teladankan kepada jemaat-jemaat kita. Amin. Nah, di sini dikatakan Paulus meneladankan ini kepada anak rohaninya, yaitu siapa Bapak Ibu? Timotius. Nah, dan kesabaran itu harus tinggal di dalam diri setiap kita. Kesabaran itu harus tinggal di dalam hidup kita, di dalam hidup jemaat yang kita pimpin, di dalam hidup bawahan kita yang dipimpin oleh kepala itu tadi. Jadi harus, kesabaran ini harus dimiliki oleh pemimpin. Amin. Amin. Dan yang keempat Bapak Ibu, kesabaran apa? Sabar dalam penderitaan. Nah, ini agak berat memang. Saya percaya kalau sabar di dalam penderitaan itu agak sulit ya Bapak Ibu ya. Tapi hari ini firman Tuhan bilang kita harus sabar dalam penderitaan. Karena apa, ini diperhitungkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin tindakan sabar dalam penderitaan ini memang agak sulit. Tadi sudah saya katakan agak sulit dilakukan. Tapi percayalah firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Coba kita lihat dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Amin. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah di dalam doa. Coba satu lagi, Yakobus 5 ayat yang 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa kita harus bersukacita di dalam penderitaan karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan ada teladan yang kita lihat di dalam kehidupan para nabi yang tercatat dalam firman Tuhan dalam Alkitab, bahwa orang yang menderita itu diperhitungkan oleh Tuhan ketika dia sabar. Amin. Jadi sabar dalam penderitaan. Nah, dikatakan tadi, akankah kita sabar dalam kesusahan? Jawabnya apa Bapak Ibu? Sabar, harus dapat sabar Bapak Ibu. Tadi dikatakan bahwa kita harus berdoa di dalam kesesakan, kita berdoa kepada Tuhan. Ada pengharapan di dalam Dia. Jadi saudaraku, kita harus sabar. Jadi karena apa? Ketika kita mengalami penderitaan dan kita sabar di dalam penderitaan untuk menanti jawaban daripada persoalan ini, kita akan menjadi terang Bapak Ibu. Orang lain akan melihat bahwa benar ketika kita sabar di dalam penderitaan ada jawaban Tuhan. Bahkan bukan itu lagi, diperhitungkan oleh Tuhan sehingga kita menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, sabar akan hari tangan Yesus Kristus. Nah, kita baca dalam Yakobus 5
ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Nah, sebagai orang Kristen Bapak Ibu ya, sebagai umat-umat Tuhan, sukacita kita yang terbesar itu sebenarnya adalah ini Bapak Ibu. Sabar akan hari kedatangan Tuhan Yesus. Bersabarlah sampai Tuhan Yesus datang. Namun apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu? Ketika kita harus sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus. Dikatakan kita harus melakukan firman Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Kita taat kepada Dia, kita menjaga kekudusan kita, bahkan kita menjauhkan diri dari dosa. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang yang kita katakan tadi, inilah hal terbesar, sukacita yang terbesar, yaitu sabar akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Dia datang Bapak Ibu, wow, Tuhan menemukan kita setia, taat, tak bercacat celah, sehingga kita boleh bersama-sama dengan Dia duduk seperjamuan dengan anak domba Allah. Amin. Dan itulah sukacita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, bahwa kita harus mempersiapkan diri kita untuk kekekalan nanti. Dan saya percaya Bapak Ibu, jangan hilang kesabaranmu. Tetap semangat di dalam setiap penantianmu, karena Tuhan ada bersama dengan engkau. Nah, saya ulang kembali Bapak Ibu Saudara terkasih, 5 kesabaran yang Tuhan perhitungkan di dalam hidup kita. Yang pertama tadi, sabar terhadap orang lain. Sabar melakukan kebaikan. Sabar dalam memimpin. Sabar dalam penderitaan. Sabar akan hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, saya percaya firman yang singkat ini dapat memberkati kita semua. Mari kita lakukan firman Tuhan ini agar sungguh-sungguh kita merasakan bahwa Tuhan itu hidup di dalam kita. Haleluya, berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, firman ini sampai ke tanah yang baik. Dan biarlah firman ini Bapa hidup di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita responi firman Tuhan dengan mengaku pujian ini. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru.
Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya informasikan apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan dukungan doa, perjamuan kudus, dan minyak urapan dapat menuliskannya dalam kolom komentar YouTube maupun Facebook JKI SHBC. Atau apabila Bapak Ibu Saudara bergabung di dalam WhatsApp grup, Bapak Ibu Saudara dapat menuliskannya di dalam sana. Dan saya informasikan kembali bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada layar. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah ibadah pada sore hari ini. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kami datang lagi kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kasih jiwa kami yang hidup. Pada sore hari ini Bapa, kami kembali menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya ibadah ini kalau sudah selesai, kami boleh merasakan Engkau hadir, Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Dari awal hingga akhirnya Tuhan telah campur tangan, Tuhan tolong sehingga ibadah sore ini boleh terlaksana, tidak kurang apapun. Karena semuanya itu anak oleh pimpinan Roh Kudus yang sudah beralih semuanya ibadah pada sore hari ini melalui live streaming ini ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan di saat Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa ada kuasa-kuasa yang bukan daripadamu. Semuanya sudah dihalukan dari tempat ini ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus yang senantiasa terus pimpin bahkan doa syafaat yang hamba mau doa pada sore hari ini. Saya percaya biar Roh Kudus yang mimpin setiap kata kalimat bersama doa hamba-Mu pada sore hari ini ya Bapa. Kami kembali minta syukur kepada Tuhan kalau di mana Ibu Neti Gultom sudah menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapak firman-Mu itu tidak jatuh di tanah-tanah yang keras, tapi akan jatuh di tanah yang subur sehingga semakin berbuah dan berbuah Tuhan bagi kami sebagai jemaat yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini ya Bapa. Supaya kami bukannya hanya mendengar dan mendengar Tuhan, tapi biar sesudah kami mendengar tertanam di dalam setiap hati-hati kami. Biar Roh Kudus Engkau yang senantiasa menerjemahkan setiap kata kalimat firman-Mu, sehingga firman-Mu itu Tuhan kami boleh lakukan dengan pimpinan Roh Kudus ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati hamba-Mu ini Bu Neti Gultom. Biar Engkau terus pakai terus Tuhan pelayanannya Tuhan lebih heran lagi. Sehingga senantiasa semakin banyak, semakin hari semakin ada banyak jiwa terus dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Bapak Engkau sudah memberkati hamba-Mu ini bersama keluarganya. Kami yakin dan percaya dimanapun hamba-Mu ini melangkah senantiasa ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sehingga melalui perkataan-perkataannya Tuhan ada jiwa-jiwa yang mendengarkan suaranya mereka boleh dimenangkan di dalam nama Yesus. Nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan, terima kasih. Begitu juga Bapak bagi hamba-hamba-Mu yang sudah ngambil bagian pada sore hari ini, yaitu dari MC, begitu juga singer, begitu juga imam-imam musik, begitu juga yang ngambil bagian yang ada di kameramen Bapak. Kami yakin dan percaya Tiara Engkau telah memberkati ya Tuhan kami yang ada pada sore hari ini Bapak. Kami yakin dan percaya Bapak, kami tidak sia-sia apa yang kami lakukan pada sore hari ini, di mana Engkau telah memberkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, haleluya, haleluya. Kami berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa biar setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini, biar menjadi pemimpin-pemimpin rendah hati dan takut akan Tuhan. Begitu juga Tuhan setiap pemimpin-pemimpin penjabat tertinggi, sampai dari tingkat gubernur, wali kota, camat, bupati, lurah, sampai RT RW Bapak. Bapak Engkau memberkati setiap nama-nama mereka, memberkati setiap pekerjaan mereka ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Jokowi sebagai Presiden. Kami yakin dan percaya Bapak bersama wakilnya Bapak memberkati mereka. Apa menjadi visi misinya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Biar Engkau Bapak yang memberkati mereka ya Tuhan. Terpujilah namamu Bapak, sehingga Tuhan bangsa ini Tuhan biar menjadi bangsa yang besar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Sehingga setiap rakyat-rakyat yang ada di Indonesia maupun di luar negeri Tuhan, selalu kami ada damai sukacita, damai sejahtera di negeri ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami membawa setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan Bapak. Kami hamba-hambamu Bapak, terutama Tuhan Bapak Gembala, Pak Andi Sabayang bersama Ibu Endah, begitu juga anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Engkau terus memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala bersama anak-anaknya Tuhan. Kau terus pakai terus pelayanannya, pekerjaannya Tuhan, Kau terus memberkati. Terpujilah namamu ya Bapak, apapun aktivitasnya ya Tuhan Yesus, Bapak yang menyertai hambamu ini. Dimanapun berada ya Tuhan, Kau telah memberkati hambamu ini suami istri. Diberikan panjang umur, selalu sehat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih seluruh karyawan-karyawan, pengerja-pengerja yang ada ya Tuhan. Bapak, Kau Tuhan berkati siap nama-nama mereka ya Tuhan. Anak-anak muda yang ada di gereja YKS ABC Bapak. Dan Kau terus memberkati setiap nama-nama mereka Bapak. Apa yang mereka kerjakan Bapak, buat mereka berhasil Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Begitu juga pelayanannya Tuhan. Pelayanannya Bapak Gembala, Ibu Gembala, Kau Tuhan memberkati. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya. Kalau Bapak telah memberikan umur panjang untuk Ibu Endah Susiana Tuhan Yesus, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk hambamu ini. Engkau terus memberkati hambamu ini Tuhan Yesus. Oh haleluya, semakin hari semakin indah di mata Tuhan ya Bapak. Nama Tuhan semakin hari semakin dipermuliakan melalui pelayanannya, melalui pekerjaannya ya Tuhan. Biar hambamu ini Tuhan, haleluya, haleluya, selalu sehat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Apapun yang dikerjakan sebagai ibu Tuhan, biar Ibu Gembala Tuhan berselalu Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Begitu juga Bapak, terima kasih setiap jemaat yang ada di gereja YKS ABC. Bapak Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Berikan tercukupi apa menjadi segala kebutuhan kami ya Bapak. Berikan apa mereka butuhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapak. Saat ini Tuhan mereka sedang bekerja Bapak, berkati pekerjaan mereka. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga di dalam nama Kuralabashik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberkati setiap nama-nama mereka ya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus untuk pekerja-pekerja ya Tuhan kami ini sebagai hamba-hambamu. Dari pendoa-pendoa syafaat, dari asar Bapa, dari imam-imam musik. Begitu juga imam-imam mengangkat perjamuan kudus. Begitu juga MC singer choir Bapa. Begitu juga Pak Ferry yang telah menangani sound system. Begitu juga Tiara Nathan, begitu juga Ruli Bapak. Siapapun yang telah menangani Tuhan kameramen ini Bapak Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapak, berkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Pelayanan-pelayanan kami diurapi ya Tuhan Yesus. Semakin hari Tuhan Yesus kami rindu melihat kemuliaan-Mu di gereja YKS ABC ya Bapak. Terima kasih banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa bersekutu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Biar setiap lutut Tuhan senantiasa bersujud, bertekuk lutut di kaki-Mu ya Tuhan. Biar setiap mulut selalu berkata berkat rohani ya Tuhan Yesus. Selalu memuji Engkau, selalu mengagungkan Engkau ya Tuhan. Setiap Bapak, terima kasih bersetiap haleluya, haleluya jemaat-Mu ini Tuhan yang datang sebagai berbagai-bagai masalah yang ada, kami yakin dan percaya. Engkaulah tempat kami berlari, Engkaulah tempat kami bersandar ya Tuhan Yesus. Engkaulah tempat kami berseru, Engkaulah tempat kami berdoa. Di saat kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Kau menjadi jawaban. Di saat kami mengetuk pintu Tuhan, Kau senantiasa membukakan pintu di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Bapak, terima kasih. Begitu juga Bapak kami berdoa bagi setiap kendaraan-kendaraan yang dipakai, yang mengantar Jumat Bapak memberkati setiap nama-nama
nama mereka. Mereka penuh sukacita, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga jemaat-Mu ini boleh tiba dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Untuk ibadah pada hari Minggu Tuhan sore jam 4, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Banyak jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan di ibadah pada sore, pada Minggu sore ya Tuhan Yesus. Terima kasih, begitu juga ibadah pertengahan minggu ya Tuhan. Biar melalui ibadah ini Tuhan banyak ada jiwa-jiwa dijangkau, ada jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Allah penuh pengharapan ya Tuhan Yesus. Sebab dari itu Tuhan kami tidak takut apa yang kami hadapi. Di mana saat ini gereja YGACBJ Tuhan ada rencana untuk pembangunan rumah ibadah-Mu ya Tuhan. Satu hal kami percaya Bapak, Engkau sudah mengetahui segala pergumulan gereja-Mu. Engkau sudah tahu Tuhan, Engkau sudah tahu Bapak Gembala, Ibu Gembala ya Tuhan, seluruh jemaatnya, seluruh hamba-hamba Tuhan. Tepat itu Bapak, kami semuanya tetap menyerahkan, berharap hanya kepadamu. Tepat pada waktunya kehendak-Mu yang terjadi, nama Tuhan yang dipermuliakan Bapak. Segala penghalang-penghalang yang bukan daripada Tuhan, kami yakin percaya Bapak yang lebih kuasa dari semuanya itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih dari itu Bapak, kami tetap akan berharap hanya kepadamu. Dan kami yakin dan percaya tepat waktunya Tuhan, nanti kami tetap akan bersorak-sorai nama-Mu yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dari itu, dari perizinan apapun yang kami hadapi, susunan-susunan ini Tuhan sudah kami serahkan sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus. Saat kami yakin dan percaya Bapak kepadamu yang kami harapkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur dan berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk daerah Kota Serang Banten ini Tuhan. Kalau kami boleh tinggal di Kota Serang Banten ini Tuhan dan sekitarnya Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang ada di Rangkas maupun di Cilaku. Begitu juga ya Tuhan, setiap tanah-tanah yang mereka tempati Bapa, biar siang hari ini Bapa ada lawatan Tuhan. Biar setiap apapun saat ini menjadi pergumulan anak-anak Tuhan, kami yakin dan percaya biar mereka senantiasa ada kesabaran, ada ketekunan, ada ketabahan, ada pengharapan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di saat ini Bapak yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami yakin dan percaya Bapak sembuhkan mereka yang sakit, Bapak kuatkan mereka yang lemah, Bapak berikan jalan keluar mereka yang saat ini sedang terbeban berat ya Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapak Surgawi. Terima kasih ya Tuhan, biar setiap anak-anak-Mu yang tinggal di daerah yang mereka tempati, apapun pekerjaan mereka Bapak, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Kota Serang Banten ini. Dan kami yakin dan percaya Bapak yang memberkati setiap pengurus dan pemimpin negeri ini pada Kota Serang Banten ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapak mereka memiliki hati yang bijaksana, memberikan hati yang murah hati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Kiralah masyikaralah basyika Bapak. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di mana ibadah sore kami jam 4 sore Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus untuk daerah Kopassus, tempat kami beribadah. Kami yakin dan percaya tempat itu ada dalam perlindungan Tuhan, ada pengurapan Tuhan, ada malaikat-malaikat Tuhan yang melindungi daerah itu ya Tuhan. Bahkan mereka yang telah berjaga-jaga dari pintu 1, pintu 2 Bapak ini senantiasa di saat jemaat Tuhan, gereja YGACBJ, gereja-gereja-Mu datang ke tempat itu, mereka dengan penuh sukacita ya Bapak, biar mereka dikasih karunia melihat ya Tuhan Yesus, supaya mereka Tuhan beri karunia melihat di dalam nama Yesus, melihat kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Di saat kami jemaat-Mu datang ke tempat daerah Kopassus Bapak, mereka dengan penuh sukacita, mereka dengan penuh kasih daripada Yesus Kristus Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala perkara yang bukan daripada Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus supaya dienyahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapak. Kami akan siap-siap pada hari Minggu mempersiapkan seluruh hidup kami selalu ingat di mana hari Minggu kami ada ibadah, kami ada kebaktian. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang akan mengambil bagian pelayanan Bapak, Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, urapi setiap kami ya Bapak. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang senantiasa Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan. Kami yakin dan percaya firman itu akan menjadi berkat bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu.
pada sore hari ini Tuhan, di mana melalui ibadah ini kami sudah selesai, hamba-hambamu sudah mengambil pelayanan pada sore hari ini Bapa. Kami yakin dan percaya Bapak telah memberkati setiap mereka ya Tuhan, memberkati setiap kami semua yang ada ya Tuhan. Bahkan semua Tuhan pada sore hari ini dimanapun mereka berada ya Tuhan saat ini Bapak yang memberkati setiap nama-nama mereka. Kalau mereka sedang beraktivitas, Bapak berkati aktivitas mereka. Kalau mereka sedang ada di rumah mereka, rumah tangga mereka diberkati di dalam nama Yesus. Yang ada di dalam perjalanan Bapak, mereka juga diberkati perjalanan mereka. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu Bapak surgawi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyelesaikan ibadah pada sore hari ini Tuhan, dan kami sebentar akan pulang ke rumah kami masing-masing. Perjalanan kami Tuhan dari tempat ini ke tempat kami tuju, supaya kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami melalui kendaraan-kendaraan yang kami pakai, kami boleh tiba di tempat rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, saya yakin dan percaya tempat ini dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, bahkan dikelilingi malaikat-malaikat Tuhan yang mengelilingi tempat ini dari depan, belakang, kanan, kiri, atas genteng di bawah bumi Bapa. Semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kami tolak bahaya, kami tolak celaka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terpujilah Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu, Saudara terkasih, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan sudah bersama-sama bersyafaat dengan hambanya Ibu Elizabeth. Dan saat ini Bapak Ibu, mari arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan ini. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluarga besarmu. Siapapun yang tinggal dengan engkau diberkati. Diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, bisnis studimu, bahkan seluruh aspek kehidupanmu. Saudaraku terkasih, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kerajaan-Nya. Mari kita yang sudah diberkati dan percaya hanya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai, sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus